Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Oke, aku lihat kamu berdealing dengan seseorang yang di sini dia itu sebenarnya takut akan ditelantarkan atau takut akan ditinggalkan. Dia paling nggak suka kalau diabaikan, dia paling nggak suka kalau dianggurin atau dicuekin gitu ya, nggak dicariin gitu. Dia pengennya selalu diperhatikan, dia pengen selalunya itu dicariin, selalu disayang. Nah, seperti itu ya. Dia paling nggak suka kalau dianggurin, dicuekin ya. Dia twin flame-mu. Aku lihat di sini ada yin dan yang, berarti memang ada suatu perbedaan di antara kamu dengan dia. Dan perbedaan ini tuh yang seharusnya yang bisa membuat kalian bisa bersama. Jadi seharusnya perbedaan ini bukan menjadi halangan bagi kalian. Kalau kalian pintar untuk membuat perbedaan ini menjadi menjadi sesuatu yang berharga, ya. Nilai plusnya lah gitu ya. Jadi kalian bisa saling menutupi kekurangan masing-masing. Dan aku lihat kamu dengan dia ini sebenarnya complement each other. Jadi kalian itu satu kesatuan dari sebuah bagian gitu ya. Jadi apa kekuranganmu, dia punya kelebihan yang bisa menutupi kamu. Apa kekurangan dia, kamu punya kelebihan yang bisa menutupi kekurangan dia, seperti itu. Jadi kalian ini adalah complement each other. Kemudian aku lihat ada twin flame dan ada soulmate. Wow, jadi koneksi di antara kalian ini begitu kuat kalau aku lihat. Walaupun di sini kalian ada jarak, walaupun kalian di sini sudah berpisah, ada koneksi batin, koneksi jiwa yang selalu bisa kalian rasakan. Apa yang sedang terjadi di kamu, dia pun bisa merasakan. Apa yang terjadi dengan dia, kamu pun bisa merasakan. Bahkan kalau di sini dia main-main, dia pernah selingkuh, kamu tanpa dia ngomong juga kamu udah tahu, gitu loh. Ya, ada koneksi jiwa yang begitu kuat di antara kalian. Terus juga nih kan ya, ada the another woman. Jadi memang dia pernah menghadirkan di hubungan kalian ini wanita lain atau pria lain, sehingga kamu harus berlomba-lomba berkompetisi dengan mereka semua untuk mendapatkannya. Dia pernah menghadirkan situasi seperti itu dengan kamu, gitu ya. Aku lihat dia memang pernah licik lah ya, licik orangnya. Tapi setelah apa yang telah terjadi, dia mempermainkan kamu, dia ya suka bermain game ya, pokoknya intinya ya pernah mengkhianati kamu berulang kali. Akhirnya di sini dia datang, akhirnya dia merasa surprising ya, dia merasa kaget, loh ternyata aku itu cinta banget sama kamu, gitu loh ya. Ternyata dia akhirnya menyadari ketika apa yang telah terjadi, dia sadar, loh aku ternyata cinta banget ya sama kamu, gitu. Karena di sini ada Cupid arrow, dimana ada kayak apa ya, sempat ada keraguan dari dia, tapi setelah apa yang terjadi, percayalah bahwa rasa yang dia miliki terhadap kamu itu memang benar-benar cinta, gitu loh. Akhirnya cinta itu datang, dia pun terkejut, dia pun kaget gitu ya dengan perasaan ini yang tadinya dia menganggapmu sepele, yang hanya untuk dipermainkan, yang hanya ya bukan siapa-siapa, dia anggap bukan siapa-siapa. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, perasaan cinta dia tuh tumbuh dan tumbuh dan tumbuh sama kamu. Bahkan sampai sekarang aku lihat di sini dia masih memiliki cinta yang kuat, sehingga apa ya, keraguan yang sempat dia rasakan itu akhirnya sedikit demi sedikit dia akui bahwa memang dia mencintai kamu.
Tapi sayangnya sekarang ada suatu perubahan yang terjadi begitu mendadak, sehingga dia merasa terkejut. Ada suatu pergejolakan yang terjadi dari kamu terhadap hubungan ini. Atau mungkin kamu saat ini sudah berubah, kamu sudah transformasi karena kamu sudah cukup kecewa sama dia. Selama ini kamu tidak dihargai, selama ini kamu dipermainkan. Jadi ketika dia baru sadar betapa cintanya dia sama kamu udah kadung kecewa sama dia gitu loh. Ya, aku lihat di sini. Kamu kadung kecewa, padahal sebenarnya kalian itu twin flame. Walaupun kalian ada perbedaan, tapi kalian adalah cerminan. Aku lihat di sini. Ya, kamu juga sebenarnya bukan orang yang suka dianggurin, dan dia pun sebenarnya orang yang nggak suka dianggurin. Tapi sedangkan kalian punya sifat yang sama-sama suka nganggurin gitu ya. Oke. Jadi dia kaget ya dengan perubahanmu yang tiba-tiba seperti ini. Tiba-tiba yang tadinya bucin sebucin-bucin itu sekarang kok cuek secuek-cuek ini gitu loh. Ya, aku lihat di sini. Ada suatu transformasi yang kamu lakukan yang membuat dia akhirnya terkejut, yang kaget gitu. Dan sebenarnya gini, kalau misalkan dia menghilang, ya tiba-tiba menghilang, dari awal dia menghilang itu memang karena dia punya beban. Ya, bebannya dari tingkat pekerjaan. Memang dia ini punya pekerjaan yang mengharuskan dia untuk fokus banget gitu loh untuk menyelesaikannya. Atau bisa jadi memang orangnya tuh karakternya pengennya kalau ada pekerjaan kalau bisa segera diselesaikan gitu loh. Terus juga dia ini mungkin bukan orang yang bisa bekerja dengan A dengan B dengan C gitu, mengerjakan A mengerjakan B mengerjakan C gitu, nggak bisa. Dia bisanya A ya A dulu selesai baru nanti pindah ke B kayak gitu. Dan mungkin pekerjaan dia itu banyak, makanya di sini dia nggak bisa membagi-bagi pikiran dia dengan pekerjaan juga dengan percintaan kayak gitu. Makanya kamu di sini sering dianggurin, sering dicuekin karena sebenarnya dia ini punya beban pekerjaan yang begitu besar. Makanya di sini nggak bisa untuk fokus dengan romansa seperti itu. Tapi sayangnya ternyata ketika kamu udah kayak memasrahkan diri gitu ya. Oke, kalau kamu memang pekerja, ya udah kamu akhirnya kayak kayak membiarkan dia untuk fokus dengan pekerjaan. Ternyata dia dipersilahkan untuk kerja dan tidak kamu ganggu, justru malah di sini dia banyak sekali melakukan kebohongan. Terus itu juga ternyata dia pernah selingkuhin kamu ya di waktu senggang karena mungkin kamu apa ya, itu sifat cuekmu, sedangkan dia kan orangnya nggak suka dicuekin. Jadi dia mencari kesenangan yang ke lain hati gitu loh, ke lain orang gitu. Jadi di sini dia pernah selingkuh. Tapi setiap dia selingkuh, setiap dia bohong, setiap dia menyembunyikan rahasia apapun, aku lihat memang ketahuan sama kamu. Kenapa? Karena kamu dengan dia soulmate. Jadi itulah ya, udah twin flame, kalian juga soulmate. Jadi ada suatu koneksi yang itu tadi aku bilang, apa yang dia lakukan, kamu tahu apa yang dia lakukan, dan apa yang kamu lakukan, dia tahu apa yang kamu lakukan, karena memang ada koneksi jiwa yang saling bertaut gitu loh. Akhirnya di sini kamu tahu dia selingkuh. Entah memang duluan kamu yang tahu atau dia pun akhirnya mengatakannya. Intinya di sini udah terbongkar semua lah ya, sudah terbongkar semua perselingkuhan, kebohongan, manipulatifnya dia atau apapun itu yang sama ini dia sembunyikan. Tapi aku lihat di sini ketika dia ingin meminta maaf, ya mungkin kamu akan memaafkannya. Tapi sayangnya ketika dia ingin meminta kembali untuk kembali padamu, kamu di sini masih ragu ya, kamu masih ragu, kamu kayak masih belum yakin untuk bisa menerima dia lagi, karena kamu lebih merasa lebih diuntungkan jika kamu melanjutkan hidupmu aja sendirian gitu. Kamu fokus dengan hidupmu, dengan karirmu, dengan pencapaian-pencapaianmu. Aku lihat di sini. Jadi kalau untuk balikan tuh kamu masih belum bisa ya, belum bisa untuk membuka hati lagi untuk dia. Dan aku lihat di sini dia sadar diri juga. Ketika memang kamu belum siap untuk menerima dia lagi, ya mau dikata apa ya. Jadi situasinya kayak menggantung saat ini. Dia masih mengharapkan kamu, tapi kamunya belum siap. Atau justru malah sebaliknya,
ya, dia sadar diri sebenarnya dia belum siap untuk berkomitmen, akhirnya membuat hubungan kalian jadinya menggantung, nggak jelas. Jadi si dia ini sedang sabar menunggu waktu yang tepat, ya. Dia juga tidak harus terburu-buru untuk menuntut hubungan ini tuh bisa terrealisasi gitu loh. Karena aku lihat di sini tidak masalah seberapa banyaknya dia atau kamu berusaha untuk membuat hubungan ini berjalan, tapi kalau misalkan orangnya belum siap, salah satu di antara kalian belum siap, ya maka nggak akan terrealisasi. Bahkan mungkin bisa jadi juga karena seberapa baiknya kamu berkomunikasi. Kalau memang orang lain, pasangan belum siap, ya maka hubungan ini juga belum bisa untuk berkomitmen gitu loh. Jadi memang aku lihat di sini dia tidak terburu-buru atau menekankan suatu hubungan untuk bisa segera berkembang juga, tapi dia di sini menggunakan waktu untuk dalam penantian ini menunggu waktu yang tepat itu, dia melihat dari perspektif kamu. Makanya di sini koneksi kalian itu semakin kuat walaupun kalian itu berpisah. Karena pun dia masih memantau lewat perspektif ini, bagaimana sih perspektif kamu terhadap hubungan kita, apakah memang kamu masih mau ngelanjutin atau enggak, perasaan kamu sama dia itu gimana sih sekarang. Nah itu ya, bahkan mungkin kamu pun masih sering stalkingin dia. Jadi sebenarnya kalian ini karena twin flame, bisa jadi dari kedua belah pihak melakukan hal yang sama-sama stalking, sama-sama masih mengharapkan, ya, sama-sama masih ya menunggu seperti itu, ya. Karena mungkin dari kedua belah pihak pun mungkin sama-sama belum siap gitu, ya. Oke, memang kalau aku lihat juga butuh waktu untuk menyelesaikan masalah yang ada di hubungan kalian. Kemudian di sini Four of Cup. Aku lihat saat ini tuh dia sedang mencoba untuk keluar dari periode perpisahan di antara kalian atau pengisolasian diri dia dari kamu. Dan aku lihat di sini dia tidak mau berkencan terlebih dahulu atau memulai hubungan terlebih dahulu. Karena memang si dia ini lagi stres banget akibat putus cinta dari kamu, terus juga hubungan kalian tidak berkembang dengan baik seperti itu, sehingga masih ada rasa belum puas, masih ada rasa penasaran untuk membuat hubungan ini. Ayo sih gimana caranya biar langgeng, biar bisa terjalin. Nah itu lagi sedang dia cari caranya. Terus itu juga aku lihat mungkin dia selama ini mengisolasi diri dari dunia luar, bahkan dia memang butuh waktu untuk pulih dulu dari rasa sakit hati dia bersama kamu, rasa sakit hati dia karena hubungan ini tidak terrealisasi, kayak gitu ya. Dan setelah nantinya dia sudah cukup mendekam dan menutup diri ini, dia akan siap kembali untuk awalan yang baru, ya. Dan aku lihat di sini dia siap untuk mengakhiri hubungan-hubungan yang toksik, ya. Setelah dia sadar, setelah dia menarik diri, dia akan memulai kembali. Dia siap untuk menaruh perhatian dia pada hubungan yang memang ingin dia bangkitkan kembali. Dan dia ingin membuat dia juga ingin memiliki motivasi untuk membuat hubungan ini berhasil, gitu ya. Jadi setelah dia paham dengan situasinya, setelah dia mengerti keadaannya dan sudah tahu cara untuk memperbaikinya, dia akan termotivasi untuk membuat hubungan ini berhasil. Karena kalau aku lihat saat ini memang ya ada ketidaknyamanan selama ini di hubungan kalian. Karena apa? Karena komunikasi juga jarang banget. Buruk sekali komunikasi di antara kalian. Walaupun kayak kelihatannya baik-baik saja ya dari luar, tapi sebenarnya secara internalnya kalian itu benar-benar waduh, kacau ya, kacau. Karena banyak sekali kesalahpahaman, terus itu banyak sekali masalah yang ditekan, banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian. Terus itu juga aku lihat ada seseorang di sini yang tidak jujur ya, sama ini dia kan tidak jujur. Jadi
Makanya saat ini dia tidak ada pergerakan. Kenapa? Karena saat ini dia tidak mau cepat-cepat atau buru-buru mengambil suatu kesimpulan. Dia lihat dulu, cari dulu buktinya lewat perspektif dia memandang kamu sekarang seperti apa. Jadi memantaunya dia ini untuk melihat perspektif kamu. Buktinya apa kalau kamu memang benar-benar ingin mengakhiri hubungan ini? Apakah memang iya gitu? Kalaupun iya, mana buktinya gitu loh. Jadi dia nggak berani maju, tapi dia pengen cari bukti dengan cara apa? Ya diem-diem cari bukti gitu loh. Diem-diem memantau kamu dari kejauhan, memantau kamu dari media sosial, seperti itu. Ya, jadi sebelum dia mengambil suatu keputusan, aku lihat di sini memang dia cari bukti dulu. Tapi aku lihat ya, dalam beberapa waktu ke depan, kalian bisa kok nantinya ada potensi nih kalian akan apa sih namanya, menyelesaikan. Ya, kalian akan menyelesaikan atau Kita itu masih punya telur nggak? bisa menghadapi tantangan apapun masalah yang terjadi di antara kalian. Karena aku lihat kalau temperance ini kan berarti melambangkan kesederhanaan dan penyembuhan ya. Berarti akan ada perbaikan di hubungan kalian. Jika memang selama ini kalian banyak sekali masalah ya, kalian akan bisa belajar untuk menyeimbangkan tanggung jawab kalian berdua ya, terus itu bisa hidup dengan pasangan kalian dengan setia, berbakti seperti itu, dengan toleransi, dengan penuh kasih sayang, dan selalu bisa mengambil jalan tengah dalam hubungan kalian. Tapi kalian harus bisa untuk berhati-hati untuk mempertimbangkan dengan matang setiap keputusan atau tindakan, dan mencoba untuk menahan diri untuk tidak bertindak secara ekstrem ya. Ini poin pentingnya ya. Hubungan kalian bisa langgeng, bisa bertoleransi asalkan kalian tidak egois di sini. Ya, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu apa ya, cuek ya, karena kalian di sini menjalani hubungan dari dua orang yang beda kepala gitu. Jadi cobalah untuk selalu meluangkan waktu sejenak ya, merenungkan perilaku masing-masing. Terus itu sering apa ya, berkomunikasi dengan pasangan, sering untuk apa ya namanya itu, meluangkan waktu quality time bersama kayak itu, dan jangan egois ya, maka temperance ini akan terjadi. Ini ada potensi loh, potensi besar ini terjadi. Hubungan kalian akan membaik. Asalkan ya ini. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau melakukan ini, ya entah sampai kapan hubungan ini. Bahkan mungkin benar-benar akan bisa berakhir. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah gak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Cancer, dan zodiak yang paling kuat di sini ada Sagittarius dan Pisces. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada untuk zodiak, untuk alfabet ya. Alfabetnya ini bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kalian, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. So, berbijak aja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.